Shalom dan salam jumpa kembali dalam acara renungan dan doa untuk edisi akhir pekan 15 Oktober 2022. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Tolonglah kami untuk meneduhkan hati kami, agar kami dapat mendengar suara Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk mendengar suara Tuhan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Firman Tuhan berbunyi, "Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, 'Yesus, anak Daud, kasihanilah aku.' Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, 'Anak Daud, kasihanilah aku.' Lalu Yesus berhenti dan berkata, 'Panggillah dia.' Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, 'Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau.' Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, 'Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?' Jawab orang buta itu, 'Rabuni, supaya aku dapat melihat.' Lalu kata Yesus kepadanya, 'Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.' Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, judul renungan hari ini, berserulah. Berserulah kepada orang yang memiliki kuasa, yang kuat, dan juga yang peduli. Karena tidak semua orang itu, sekalipun ia memiliki kuasa, ia peduli dengan orang-orang yang susah, orang yang bergumul, apalagi yang miskin dan buta. Sebagaimana kisah dalam teks kitab Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52, ditegaskan tentang seorang yang bernama Bartimeus. Ia buta dan duduk meminta-minta. Sesuatu yang tidak dikehendakinya, untuk miskin, buta, dan meminta-minta. Tetapi di balik semuanya itu, ia memiliki iman tentang Yesus orang Nazaret itu yang memiliki kuasa. Kuasa yang dapat membuat dia dapat melihat. Karena itu, sekalipun ia dilarang, ia tetap berseru kepada Yesus, 'Yesus, anak Daud, kasihanilah aku.' Seruan meminta belas kasihan, itulah yang dilakukannya. Karena semakin keras ia berseru, Yesus mendengarnya. Dan Yesus yang oleh karena belas kasihan tergerak memanggil dan menanyakan apa yang menjadi kebutuhan. Kebutuhan orang buta adalah ingin melihat. Dan Yesus mengabulkan permintaannya. Dan dikatakan, "Pergilah, imanmu yang menyelamatkan engkau."
Imanmu yang dapat membuat engkau melihat. Seperti dalam kitab ini dikatakan, seketika itu pula Bartimeus dapat melihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun tidak luput dari pergumulan-pergumulan hidup yang berat, sangat berat. Kadang tak berdaya, seolah-olah sudah pada titik nol. Dan kita tidak sadar bahwa di saat seperti itu, kebangkitan spiritualitas kita itu mulai tumbuh. Maka kita akan terus berseru dan berserah hanya kepada pemilik kuasa, yaitu Allah. Allah di dalam Yesus Kristus. Berserulah kepadanya. Mintalah kepadanya apa yang menjadi kebutuhan dengan iman yang teguh. Maka Allah yang mengenal hati, Yesus yang mengenal hati akan menjawab, beri sesuai yang kita butuhkan. Jadi jangan berseru kepada yang lain, berserulah hanya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang maha kuasa, yang maha hadir, yang menolong pada waktu yang tepat. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu, Tuhan. Bagaimana seorang buta yang berseru dengan keras, berseru kepada orang yang tepat, yang memiliki kuasa yang kami kenal, yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang membuat matanya yang buta dapat melihat. Tuhan, tolonglah kami, agar kami hanya berseru kepada Tuhan, dan juga bersyukur hanya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kehidupan dengan segala berkat, boleh sampai lagi di akhir pekan ini. Dan kami akan mempersiapkan diri kami untuk memasuki rumah Tuhan yang kudus esok hari. Tuhan berkati kami semua, agar kami mempersiapkan diri kami untuk bersuka cita, menaikkan syukur, menyembah Tuhan di rumah Tuhan yang kudus. Engkau berkati jemaat dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan. Engkau Tuhan menolong acara pemberkatan perkawinan hari ini, sehingga acara perkawinan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Engkau juga menghibur dan menguatkan anak cucu dari almarhum Thomas Tampang yang Tuhan panggil, yang mendatangkan duka cita bagi anak-anak, cucu, saudara-saudara, dan warga jemaat. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami hari ini. Tuhan, berkuasalah. Beri kekuatan kepada hamba-hamba-Mu untuk mengangkat pelayanan, agar firman-Mu terus diberitakan dan jemaat diberkati. Mohon ampun atas dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tuhan Yesus sayang kita semua.